warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita memulai pembelajaran kita yaitu tentang PKN. Pada materi ini, anak-anak akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang lebih baik, yang lebih tinggi. Bagaimana sih makna tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Pada alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak sebagai semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Anak-anakku yang saya hormati dan saya sayangi, saya banggakan, ya, seperti yang terlihat pada materi ini, seperti penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai perikeadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari sebuah penjajahan. Sedangkan alinea pertama juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Alinea kedua telah menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang mana arti dari merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Sedangkan bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat berarti bangsa Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa ada campur tangan negara lain. Adil berarti negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur
berarti menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Alinea ketiga, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah suatu rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Selanjutnya untuk alinea keempat. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama menjelaskan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita lanjut dari materi ini, yaitu arti penting pokok pikiran Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Negara Indonesia yang ingin mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada pertanyaan? Saya kira untuk materi kita hari ini kita akhiri, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam waktu yang sama di materi kita ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.